mengajak kawan-kawan untuk kita secara bersama-sama mendukung pimpinan kita, para pendesa yang tergabung dalam Pasubayan Desa Adat Bali Tola Reklamasi. Tadi ada beberapa yang tidak bisa naik di mobil komando. Dane Jero Bendesa Canggu, Dane Jero Bendesa Seminyak, dan masih beberapa ada Jero Bendesa dan perwakilannya yang tidak tadi bisa naik di mobil komando karena penuh. Artinya apa kawan-kawan? Desa adat di Bali saat ini sedang bangkit. Dalam 100 tahun ke belakang, di luar isu-isu identitas, tidak pernah ada namanya desa adat turun sampai berdemo ke gedung DPRD, sampai turun ke jalan membawa jabatan sebagai bendesa. Baru kali ini sejarah di Bali mencatat bahwa desa adat di Bali bangkit melawan kerakusan. Kawan-kawan, walaupun saya hari ini statusnya terlapor, dilaporkan di Mabes Polri, dilaporkan di 5 Polda lainnya oleh salah satu organisasi yang merasa tersinggung dengan tweet saya. Maka saya sampaikan hari ini, pertama, saya tidak punya rekam jejak sebagai orang yang rasis. Justru selama dalam kiprah saya dalam gerakan, saya adalah orang yang terdepan menjaga dan menjauhkan gerakan dari isu-isu rasisme. Kalau hari ini kemudian saya dilaporkan ke kepolisian dengan alasan-alasan melakukan tindakan yang rasis, dengan alasan-alasan melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik, maka saudara-saudara, saya nyatakan bahwa saya akan melawan mereka. Undang-undang ITE yang dilaporkan dikenakan kepada saya ancaman hukumannya 6 tahun. Kalau itu dianggap akan menggetarkan saya, kalau itu yang dianggap akan menciutkan nyali saya dan membuat saya mundur, maka mereka harus berpikir ulang, sebab sedapapun saya tidak akan pernah mundur. Kalau mereka berharap bahwa dengan melaporkan saya dan mempidanakan saya, mengkriminalisasi saya, lalu mereka berpikir gerakan Bali Tola Reklamasi, gerakan For Bali sebagai mandat pelaksana teknis dari bendesa akan kemudian hancur lebur dan berhenti bergerak, maka kita tegaskan secara bersama-sama, dikriminalisasinya seorang gendo tidak akan bisa membunuh gerakan Bali Tola Reklamasi. Sebab jika seorang gendo berhasil dipenjarakan, maka akan ada pengganti yang lain dari seluruh Bali. Dan orang yang melaporkan atas nama satu organisasi adalah orang yang punya keterkaitan dengan investor. Salah satunya adalah sebagai Direktur SDM PT TBBI. Orang yang juga dulu memasang di Facebooknya profilnya nolak reklamasi, tapi kemudian dia berpindah menjadi kacung investor, menjadi Direktur SDM PT TBBI. Sudah jelas semua kawan-kawan, sudah jelas semua sebagaimana yang dikasih tahu dan diberitahukan oleh kuasa hukum saya. Ada Made Ariel Suardana yang tadi naik di atas panggung dan menyatakan sudah 176 pengacara siap pasang badan untuk urusan ini.
Tetapi 176 itu bukanlah membela pribadi seorang Gendo, bukan membela seorang Gendo. Mereka pasang badan karena mereka yakin bahwa itu adalah cara-cara untuk membunuh gerakan, dan mereka sedang membela gerakan kita. Kawan-kawan, kalau saya boleh mengutip pernyataan Jurabendesa Sumerta, gerakan ini adalah satu kesatuan tubuh. Gerakan Bali Tolak Reklamasi adalah satu kesatuan tubuh. Jika kuku kita sakit, maka seluruh tubuh kita sakit. Jika satu saja aktivis For Bali dikriminalisasi untuk menghancurkan gerakan, maka kita harus bangkit melawan semuanya. Jangan pernah ciut nyali, kawan-kawan. Sebab gerakan ini modal satu-satunya adalah nyali yang benar, nyali yang besar, nyali yang pemberani. Jika kita tidak punya nyali pemberani, maka sebetulnya kita hanya menjadi mayat hidup. Pertiwi kita sudah memberikan kita segalanya. Pertiwi Bali sudah memberikan penghidupan kepada kita, dari leluhur kita sampai generasi hari ini. Saat kemudian Pertiwi diinjak-injak, maka kapan lagi kita membayar hutang kita kepada Ibu Pertiwi kecuali hari ini? Kita tidak punya uang banyak, kawan-kawan. Saya tahu kita semua tidak punya uang yang banyak. Kita tidak punya uang yang berlebih. Tetapi kita bisa menggerakkan banyak orang. Kita bisa bersama-sama dengan beribuan orang. Bukan karena uang yang banyak, tetapi karena kita punya nyali. Dan nyali yang besar itu yang membuat kita rela berkorban harta benda, bahkan termasuk nyawa. Saya tegaskan bahwa demi penyelamatan Ibu Pertiwi, jangankan di penjara, nyawa saya pun diambil, saya siap. Sebab akan muncul pejuang-pejuang lainnya. Sebab akan muncul orang-orang lain yang akan siap memimpin gerakan ini. Sebab bendesa kita juga tidak akan pernah diam. Satu disakiti, 1000 akan bangun. 1000 disakiti, 1.000.000 orang akan bangun. Tekanan semakin keras, kawan-kawan. Tekanan semakin berat. Fitnah-fitnah bukan hanya hari ini. Fitnah sudah kita rasakan menerpa kita dari sejak 4 tahun yang lalu. Dari sejak gerakan ini dimulai, segelintir orang sudah difitnah. Mulai dari gerakan yang kecil sampai yang besar, fitnah-fitnah tidak berhenti. Mereka mengulang terus, mereka mereproduksi terus fitnah-fitnah itu. Mulai dari bayaran, mulai dari bendera-bendera ini katanya disponsori, sampai orang-orang yang hadir demo dapat nasi kotak dan segala macam. Siapa yang pernah menemukan kotak-kotak setelah kita demo? Harusnya orang-orang itu nggak perlu ngomong nasi kotak. Kalau mau datang, sembunyi-sembunyi datang, terus tanya saja pedagang-pedagang lumpia itu. Karena pedagang lumpia itu adalah saksi hidup bahwa ketika kita lapar, aksi kita membeli lumpia dengan uang sendiri. Mereka saksi hidupnya. Kalau saya punya pedagang lumpia namanya Mandra, teman saya. Pedagang lumpia yang saya minta hutang terus dari zaman kuliah sampai sekarang, dia dagang lumpia. Dia orang saksi hidup bagaimana kita kemudian bisa mandiri dalam aksi-aksi ini. Nggak perlu dikasih makan, nggak perlu dibayarin nasi bungkus, nggak perlu nasi kotak. Kalau hanya sekedar membeli lumpia kita masih sanggup.
membeli air mineral kita masih sanggup. Jadi kawan-kawan, yang kedua akan bergulir lagi. Fitnah-fitnah akan bergulir dalam berapa hari. Akan ada fitnah-fitnah lagi yang membunuh karakter saya, yang bertujuan membunuh karakter saya, yang bertujuan menjelek-jelekan saya sehingga kawan-kawan akan curiga kepada saya. Lalu ketika kawan-kawan tidak lagi percaya kepada saya, maka mereka berharap salah satu orang sudah disingkirkan. Maka tinggal lagi tunggu fitnah yang lain akan bisa menghantam Mardike, bisa menghantam teman-teman yang lain, bisa menghantam SID, menghantam musisi-musisi yang lain, dan terakhir bisa menghantam bendesa adat. Fitnah terus direproduksi. Fitnah-fitnah terus direproduksi. Mereka membuat cerita yang seolah-olah kemudian kita bergerak tanpa ketulusan. Dan ketika kemudian kita bersaling bercuriga, disitulah terjadi pecah belah, disitulah gerakan akan lumpuh. Maka kawan-kawan yang hadir di lapangan ini, saya minta kuatkan komitmen. Gerakan ini dibangun dari kepercayaan. Kita saling sama-sama percaya. Kita percaya bahwa gerakan ini adalah gerakan ketulusan. Sehingga ada demo Bali, demo sebenarnya. Kalau ada sekarang yang meninggalkan pekerjaan, ada yang menukar jadwalnya untuk bisa demo dari kerja, maka itu adalah bentuk kerelawanan. Itu adalah bentuk ketulusan. Jadi kawan-kawan, teguhkan hati. Apapun yang terjadi, kita harus tetap bergandengan tangan. Perluas gerakan ini. Yang berikutnya kawan-kawan, tekanan demi tekanan akan terus terjadi. Salah satu kawan musisi kita, Superman is Dead, telah mengalami hal itu. Salah satu sponsor membatalkan 1 tahun konser mereka. Sponsor cemen. Pentas di mana-mana ada larangan-larangan tertulis untuk tidak membawa atribut-atribut Bali tolak reklamasi. Saya minta dengan bijak, seluruh aparat di negeri ini hargai kebebasan berpendapat, hargai kebebasan berekspresi. Gerakan Bali tolak reklamasi bukan gerakan kriminal. Kami bukan kumpulan penjahat. Kalaupun kami disebut penjahat, maka yang menyebut kami penjahat pastilah investor-investor rakus dan penguasa rakus. Jadi saya minta kepada seluruh aparat kepolisian, aparat negara, pemerintahan, dan siapapun untuk tunduk kepada hak asasi manusia, untuk menghargai kebebasan berekspresi. Hentikan tekanan, hentikan intimidasi terhadap gerakan ini. Sebab semakin gerakan ini ditekan, saya yakin gerakan akan semakin besar. Semakin diinjak, maka kita akan semakin berontak. Semakin dijepit, kita akan balik menghimpit. Dan suatu saat, kalau terus dijadikan pemaksaan-pemaksaan, rakyat punya batas kesabaran, kita punya batas kesabaran. Pada saat kesabaran sudah habis, maka nyawa masing-masing kita sudah kita serahkan kepada Ibu Pertiwi. Yang berikutnya kawan-kawan, penerbitan Perpres 51 2014 jelas mengangkangi hak-hak masyarakat adat, hak-hak konstitusional masyarakat adat. Kalau bicara pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar, bahwa seluruh pengolahan, pengurusan, penguasaan bumi, air, tanah itu harus digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat yang dimaksud ada tolak ukurnya. 1, harus punya kemanfaatan kepada rakyat. 2, harus ada pemerataan manfaat. 3, rakyat harus diajak berpartisipasi dalam pemanfaatan itu. Yang keempat, pemanfaatan itu harus menghargai
hak-hak tradisional masyarakat adat dan hak-hak pesisir masyarakat adat. Dan ini yang dilanggar oleh mereka. Masyarakat adat di pesisir hari ini sebagian besar menolak karena mereka tidak dilibatkan secara partisipatif dalam pengambilan keputusan reklamasi. Mereka tidak pernah diajak bicara manfaat dan mudaratnya, bicara baik dan buruknya reklamasi. Tetapi kemudian kebaikan-kebaikan reklamasi hanya muncul sepihak dari gubernur dan stafnya dan jajarannya, dari investor dan antek-anteknya. Maka ketika hak-hak konstitusional masyarakat adat dikangkangi, disitulah kemudian masyarakat adat bergerak seperti sekarang. Oleh karena itu kawan-kawan, kita sedang membela Ibu Pertiwi, kita juga sedang membela hak-hak konstitusional kita, kita juga sedang membela hak-hak adat kita dan hak-hak tradisionalnya. Rebut hak-hak adat kita, rebut hak-hak adat kita, lawan si rakus, lawan penguasa rakus. Kawan-kawan, hari ini saya berdiri di sini. Mungkin minggu depan saya tidak bisa lagi berdiri di sini kalau proses kriminalisasi ini terus dilanjutkan. Kalau saya tidak ada lagi di panggung ini, maka saya minta kawan-kawan terus berjuang supaya mereka tahu gerakan Bali Tolak Reklamasi tidak pernah tergantung kepada seorang Gendo. Gendo hanya bagian kecil dari gerakan ini. Gendo hanya seujung kuku dari gerakan ini. Jika saat nanti saya tidak lagi bisa berorasi di depan kawan-kawan dan kriminalisasi benar-benar dilakukan dengan cara-cara pemaksaan kehendak, maka kawan-kawan, sekali lagi saya minta, jangan pernah sangsikan semangat dan ketulusan saya. Sebab dimanapun saya, di balik apapun tempat yang saya tempati nanti, saya menyatakan saya akan terus bersama-sama dalam gerakan ini. Kita harus terus melawan. Hari ini kebangkitan Bali, jangan pernah tinggalkan kebangkitan Bali. Lawan mereka, lawan dan puputan. Oleh karena itu kawan-kawan, jangan pernah tunjukkan ciut nyali kita, jangan pernah tunjukkan kelelahan kita. Hari ini kita bersama-sama di sini dan sampai nanti pun harus di sini. Tolak reklamasi Teluk Benoa. Tolak reklamasi Teluk Benoa. Batalkan Perpres 51 2014. Kita minta gubernur segera meminta presiden mencabut Perpres 51 2014. Maka kalau tidak kawan-kawan, kita harus lawan secara terang-terangan gubernur Bali, sebab dialah inisiator yang menerbitkan Perpres 51 2014. Kalau anggota DPRD juga berdiam diri, maka kita harus lawan mereka secara terang-terangan hari ini. Hari ini yang turun, kita punya beberapa DPRD yang berani menolak reklamasi Teluk Benoa. Bapak Gusti Budiarte, Anak Agung Kompiang, Bapak Adi Ardana, dan ada lagi satu Krisna Budi. Hanya baru 4 yang berani terang-terangan menolak reklamasi Teluk Benoa di DPRD Bali ini. Dan sayangnya hari ini yang ditugaskan oleh